Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana metabolisme dari lipid. Lipid dalam makanan ini sebagian besar berupa lemak. Dalam tubuh, lipid berfungsi untuk mencegah kehilangan panas. Ketika dioksidasi, 1 gram lemak ini pada tubuh setara dengan 9 kilokalori. Sementara 1 gram karbohidrat atau 1 gram protein ini hanya menghasilkan 4 kilokalori. Agar dia bisa dirubah menjadi kalori atau nama lainnya adalah ATP, ini pertama kali lipid harus diabsorpsi atau lemak harus diabsorpsi. Dan pada vertebrata kurang lebih proses absorpsinya adalah sebagai berikut. Lipid yang ada dalam diet atau dalam makanan ketika sampai di lambung kemudian masuk ke dalam usus halus, ini akan terlebih dahulu diemulsi oleh galam-galam empedu. Nah, kemudian dia diemulsi membentuk campuran dari misel. Nah, dalam campuran misel ini lipid menjadi bentuk triasil gliserol atau nama lainnya adalah triasil trigliserida. Nah, kemudian dalam usus halus tersebut ini juga ada lipase-lipase yang ada dalam usus halus, namanya intestinal lipase, ini enzim-enzim pemecah lipid. Lipase intestinal ini akan memecah trigliserida atau triasil gliserol dan membentuk asam lemak dan juga gliserol dan berbagai produk lainnya. Nah, kemudian intestinal mukosa di sini atau mukosa usus halus ini akan menyerap si asam lemak dan pecahan-pecahan tadi yang hasil dari pemecahan lipase. Dan dalam mukosa ini kembali dibentuk lagi menjadi trigliserida. Jadi asam lemak dan pecahan-pecahannya tadi ini kembali lagi menjadi trigliserida. Nah, kemudian trigliserida ini bersama dengan ApoC2 ini akan bergabung dalam satu kesatuan membentuk suatu kilomikron. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, kilomikron ini bentuknya kurang lebih seperti ini, globular atau membulat, di mana di dalamnya ini ada kolesterol, kemudian ada triasilgliserol atau trigliserida dan kolesterol estril, kemudian ada fosfolipid, ada C2, C3 yang nanti ini akan membantu proses metabolisme lipid lebih lanjut. Dan ini merupakan apolipoprotein, termasuk di sini ada B48. Di mana apolipoprotein ini adalah protein yang mengandung lipid atau ada lipidnya. Nah, kilomikron ini bertugas sebagai alat transportasi. Nah, kilomikron ini akan bergerak melalui jaringan limpatik dan aliran darah untuk kemudian masuk ke jaringan lain. Nah, kemudian lipoprotein lipase nanti akan diaktifasi oleh ApoC2. Nah, ini terjadi dalam kapiler, gitu ya, dalam aliran darah. Nah, kemudian ini akan dilepaskan asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian bagian asam lemaknya ini akan masuk ke dalam sel. Di dalam sel ini asam lemak akan dioksidasi sebagai bahan bakar atau juga direestrifikasi atau disimpan sebagai cadangan makanan kalau energinya sudah cukup. Proses oksidasi asam lemak ini kalau kita lihat lebih detail, nah ini bagian dari katabolisme biomolekul. Nah, ini ada di bagian kanan khusus untuk lemak, tapi setiap katabolisme dari makromolekul ini atau biomolekul ini
protein, karbohidrat, dan lemak atau lipid ini sebetulnya saling berhubungan. Kalau kita lihat sekilas untuk protein ketika eh, ada dalam diet, dia akan dipecah menjadi komponennya itu asam amino. Kemudian asam amino melalui proses deaminasi atau pelepasan amina ini akan dirubah menjadi NH3, ini bagian aminanya, kemudian juga asam keto. Untuk aminanya ini sebetulnya bisa dibuat lagi asam amino yang baru, atau kalau tidak digunakan ini akan dikonversi menjadi urea dan kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Sementara bagian asam ketoknya ini akan dirubah menjadi salah satu senyawa yang terlibat dalam proses glikolisis atau dalam reaksi glikolisis. Nah, untuk kemudian jadi pirupat, dan pirupat akan diubah menjadi asetil-CoA, dan jika penguraian lemak dan karbohidrat ini seimbang, maka asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk selanjutnya masuk ke rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif dan menghasilkan ATP. Nah, kemudian untuk karbohidrat sendiri secara umum dia dikonversi dulu menjadi gula-gula sederhana, contohnya adalah glukosa, dan glukosa ini akan diproses melalui proses yang namanya glikolisis dengan serangkaian tahap yang melibatkan kurang lebih 10 enzim. Ini akan diubah menjadi pirupat. Pirupat dirubah menjadi asetil-CoA dan selanjutnya sama. Ini akan masuk ke siklus Krebs, ke rantai pernapasan, mengalami fosforilasi oksidatif dan menghasilkan ATP. Nah, yang akan kita lihat lebih detail ini mengenai lemak, di mana lemak akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Proses pemecahannya disebut sebagai lipolisis. Untuk bagian dari gliserolnya, ini akan dirubah menjadi salah satu intermediate pada reaksi glikolisis yang selanjutnya akan menjadi pirupat. Nah, dari pirupat ini prosesnya sama dengan metabolisme karbohidrat dan protein dan akhirnya menjadi ATP. Kemudian bagian dari asam lemaknya ini akan dirubah menjadi asetil-CoA dengan proses yang disebut sebagai beta oksidasi. Untuk asam lemak sendiri, ini ada beberapa sumber. Nah, ini asam lemak dalam sel, di mana bisa berasal dari makanan atau diet yang berupa lemak. Asam lemak juga bisa bersumber dari jaringan adiposa. Nah, ini adalah jaringan adiposa ini adalah jaringan yang menyimpan lemak. Kemudian bisa juga lemak ini dihasilkan dari sintesis dari memang transfer dari organ lain gitu ya. Jadi organ yang lain mensintesis lemak dan ini bisa menjadi sebagai sumber asam lemak. Asam lemak ini merupakan sumber energi yang penting dan juga efisien. Tadi sudah disinggung bahwa 1 gram saja dia bisa menghasilkan kurang lebih 9 kilokalori. Itu untuk lemak ya, lemak total. Nah, kemudian eh, tadi kita lihat, kita singgung sebentar sedikit bahwa asam lemak sendiri ini bisa disimpan. Jadi kalau ini tidak digunakan, asam lemak disimpan menjadi lemak kembali di jaringan adiposa. Proses perubahan asam lemak menjadi lemak ini adalah esterifikasi. Kemudian kita akan melihat bagaimana asam lemak dirubah menjadi asetil-CoA. Ini prosesnya namanya beta oksidasi. Untuk beta oksidasi ini terjadi di dalam mitokondria, ini adalah yang utamanya, tapi ada juga yang terjadi dalam peroksisom. Namun ini hanya sedikit. Kemudian beta oksidasi ini merupakan lintasan penghasil energi utama baik pada hewan, protista, dan bakteri. Nah, ini reaksinya melibatkan atom karbon beta, makanya namanya adalah beta oksidasi. Kemudian sebelum dioksidasi, asam lemak ini perlu diaktifasi. Aktivasi ini melibatkan ATP juga asetil-CoA. Secara umum, reaksi aktivasinya adalah asam lemak ditambah CoA tambah ATP. Ini kemudian akan menjadi fatty acyl CoA. Inilah bentuk yang memang aktif. Kemudian
ada AMP dan 2 molekul energi atau Pi. Proses perubahannya ini dibantu oleh enzim fatty acyl CoA sintetase. Nah, karena proses beta oksidasi ini terutama terjadi dalam mitokondria, maka asam lemak yang sudah diaktifasi ini harus masuk ke dalam mitokondria. Nah, kemudian proses masuknya ini dibantu oleh karnitin. Nah, ini adalah gambarannya. Kalau ini adalah mitokondria, kalau kita lihat gitu ya, ini membran mitokondria, kita perbesar. Ini adalah bagian luar dari membran mitokondria, ini adalah bagian dalam yang kanan. Bagian dalam dari mitokondria. Nah, dari luar mau masuk ke dalam, asetil CoA ini dibantu oleh karnitin. Jadi ini adalah yang sudah teraktivasi tadi ya, dibantu oleh karnitin, jadi nempel di karnitin, kemudian melalui celah membran gitu ya, dia masuk ke dalam dan nanti dilepaskan di dalam matriks mitokondria dan berikutnya karnitin ini akan keluar lagi untuk mengangkut molekul yang lain. Nah, ketika di dalam mitokondria, ini oksidasi asam lemak ini terjadi dalam 3 tahap. Nah, tahap pertama, asam lemak ini mengalami pemecahan secara oksidatif, sehingga nanti akan dihasilkan asetil-CoA, NADH, dan FADH2. Jadi ini adalah tahap pertama, di mana untuk tahap pertama, ini kita ambil contoh asam lemak dengan 16 karbon atau asam palmitat. Nah, proses beta oksidasi ini akan merubah asam palmitat ini atau memecah asam palmitat ini menjadi asetil CoA sebanyak 8 buah. Jadi kan asetil CoA ini dia mempunyai 2 karbon, 2 atom karbon sehingga dia dipecah menjadi 2, 2, 2. Jadi ini satu asetil CoA, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 gitu ya. Jadi ada 8 asetil CoA untuk asam lemak asam palmitat karena dia ada 16 karbon. Nah, selain asetil CoA, setiap pemecahannya ini akan menghasilkan NADH dan FADH. Jadi satu kali pecah dia menghasilkan satu NADH dan satu FADH. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali pemecahan berarti akan menghasilkan 7 NADH dan 7 FADH2. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu tahap 2, gugus asetil dari asetil CoA ini akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat. Dan dari siklus tersebut akan dihasilkan NADH, FADH2 dan GTP. Jadi ini adalah tahap 2 di mana setiap asetil CoA ini kalau dari asam palmitat ini ada 8, dia akan masuk ke siklus asam sitrat dan dihasilkanlah 16 CO2. Kemudian di sini juga ada elektron dan juga elektron ini dia akan dikonversi menjadi NADH dan FADH2. Selanjutnya, molekul-molekul berenergi ini baik dari NADH dan FADH2 dari tahap 1 dan 2 ini akan memberikan elektronnya pada rantai pernapasan atau respiratory chain sehingga pada ujungnya ini akan dihasilkan ATP. Jadi molekul NADH2 dan FADH2 baik dari tahap 1 maupun dari tahap 2 ini dikumpulkan dan karena ini molekul berenergi dan energi yang ditransferkan ini sebetulnya berupa elektron masuk ke dalam rantai pernapasan dan dihasilkanlah ATP. Nah, ini target akhirnya adalah ATP. Kalau dihitung kira-kira satu molekul asam palmitat ini yang dihitung hanya bagian asam palmitatnya aja ya. Jadi bagian asam lemaknya saja. Nah, ini ada beberapa enzim yang terlibat dalam proses beta oksidasi.
mulai dari asetil-CoA dehidrogenase, beta hidroksil CoA dehidrogenase, sampai malat dehidrogenase. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 enzim yang terlibat. Nah, setiap prosesnya ini akan menghasilkan kalau di total gitu ya, jadi 7 FADH2, 7 NADH, kemudian ini yang terakhir malat, ini 8 NADH. Jadi, satu molekul asam palmitat ini kalau dikonversi baik dari FADH2 dan NADH2, ini kira-kira menghasilkan 108 ATP. Konversi ini adalah setara dengan 108 ATP karena di sini kita lihat asumsinya adalah FADH2 ini setara dengan 1,5 ATP, sementara NADH ini setara dengan 2,5 ATP. Nah, kemudian asetil-CoA ini yang dihasilkan bisa dari lemak, dari karbohidrat maupun protein, ini akan mengalami beberapa proses berikutnya. Kalau proses yang biasa, di mana tadi sudah disinggung, bila penguraian lemak dan karbohidrat seimbang, ini akan masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat, kemudian ini masuk ke rantai pernapasan dan jadi ATP. Nah, sementara ini bisa juga asetil-CoA dirubah menjadi kolesterol. Namanya prosesnya adalah kolesterologenesis. Nah, proses ini perubahan asetil-CoA menjadi kolesterol ini terjadi bila dalam diet ini kolesterolnya sedikit atau kolesterolnya rendah. Jadi dalam makanan kolesterolnya sedikit. Maka asetil-CoA akan disintesis menjadi kolesterol. Nah, sintesis kolesterol ini terjadi dalam beberapa tahap, di mana kolesterol ini berguna sebagai prekursor dari berbagai hormon steroid dan garam empedu. Jadi kita membutuhkan kolesterol, ya. Kolesterol dalam tubuh ini berasal dari 2 sumber, yaitu bisa dari makanan, bisa juga kolesterol hasil sintesis atau de novo namanya. Namun kalau kolesterol dari makanan ini cukup, maka sintesis kolesterol akan ditekan. Nah, sintesis kolesterol ini dirangsang oleh diet atau makanan yang rendah kolesterol. Jadi kolesterolnya dalam tubuh kita kurang. Sintesis kolesterol ini terjadi dalam semua jaringan, tapi dominannya atau kebanyakannya terjadi dalam hati. Nah, proses sintesis kolesterol ini ada 4 fase, di mana yang pertama adalah pembentukan mepelonat. Nah, ini struktur mepelonat dan prekursornya adalah ini asetat. Kemudian asetat ini bisa jadi dari asetil-CoA gitu ya. Kemudian tahap 2-nya adalah perubahan atau konversi mepelonat menjadi isopren. Nah, ini isopren teraktivasi. Berarti ini isopren yang ada fosfatnya. Ini PO, OO, PO. Nah, ini adalah fosfat. Kemudian isopren tersebut, isopren yang sudah teraktivasi ini akan saling bergabung atau nama lainnya adalah berkondensasi. Jadi 6 isopren yang teraktivasi, jadi 6 molekul ini akan bergabung menjadi skualen. Nah, terakhir nanti skualen akan dikonversi menjadi kolesterol. Berikutnya, ini kondisi berikutnya adalah asetil-CoA dirubah menjadi badan keton atau keton bodies. Proses perubahannya namanya adalah ketogenesis. Proses ini terjadi dalam keadaan puasa atau dalam keadaan tersebut kadar glukosa dalam darahnya rendah. Nah, ini terjadi perubahan atau konversi asetil-CoA menjadi keton bodies. Nah, kelebihan asetil-CoA ini dikonversi menjadi keton bodies atau badan keton atau senyawa keton
di mana senyawa keton ini diantaranya adalah asam oksaloasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Prosesnya tadi sudah disinggung, namanya adalah ketogenesis. Badan keton atau keton bodies ini digunakan sebagai bahan bakar dari otak. Nah, ini adalah pembentukan keton bodies. Reaksi pembentukannya dari asetil-CoA dirubah menjadi asetoasetil-CoA dengan bantuan enzim teolase. Nah, kemudian asetoasetil-CoA dengan enzim HMG-CoA sintase dirubah menjadi beta hidroksi beta metil gluteril-CoA atau HMG-CoA. Kemudian HMG-CoA ini dengan bantuan enzim HMG-CoA liase dirubah menjadi asetoasetat. Asetoasetat berikutnya ini bisa dirubah menjadi dua produk. Yang pertama jadi aseton, yang kedua adalah D-beta hidroksibutirat. Nah, ini dua enzim yang terlibat di dalam pembentukannya. Ini enzimnya berbeda. Nah, badan keton ini bisa sebagai marker atau penanda dari seseorang apakah dia mengalami diabetes mellitus atau tidak. Jadi mulai dari glukosa, kemudian insulin, kemudian kalau insulinnya kurang gitu ya, dia bisa mengakibatkan diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini kita bisa identifikasi dengan banyaknya senyawa keton dalam darah. Jadi penderita diabetes mellitus ini ada beberapa mekanisme sebetulnya untuk yang mengalami kekurangan insulin, maka kadar glukosa dalam darah ini akan tinggi karena yang seharusnya glukosanya masuk ke dalam sel ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi insulin ini adalah hormon yang membantu glukosa untuk masuk ke dalam sel. Sehingga glukosa ini tidak bisa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya gitu ya. Ada tadi proses glikolisis dan seterusnya. Nah, sehingga untuk penderita diabetes mellitus ini karena sumber energi dari glukosanya tidak ada, jadi glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka tetap energi ini diperlukan. Nah, untuk mengatasinya maka akan diuraikan lemak dan protein. Nah, sehingga akibatnya akan terjadi penumpukan asetil-CoA. Asetil-CoA yang terlalu banyak atau menumpuk ini akan dikonversi atau dirubah menjadi senyawa keton. Nah, kelebihan senyawa keton inilah yang bisa menandakan bahwa seseorang itu terkena diabetes mellitus. Jadi, sebagai perbandingan untuk keadaan yang normal, nah badan ketonnya di urin itu lebih kecil dari 125. Sementara di darah ini lebih kecil dari 3 mg per 100 ml. Tapi untuk yang diabetes yang memang tidak ditangani dalam urin, ini badan ketonnya bisa sampai 5.000 mg dalam 24 jam. Sementara dalam 80 ini bisa mencapai 90 mg dalam 100 ml darah per 100 ml darah. Nah, kemudian tadi ini ada proses pemecahan asam lemak namanya beta oksidasi. Tapi asam lemak sendiri ini kan kalau dia berlebih gitu ya, dia tidak dipecah, tapi dia kembali dibuat lemak. Nah, asam lemak ini melalui proses yang namanya esterifikasi dibuat asam lemak kembali. Nah, perbedaan antara sintesis dan beta oksidasi asam lemak ini kita lihat pada tabel. Yang pertama dari lokasinya, untuk sintesis asam lemak ini terjadi di sitoplasma, sementara untuk beta oksidasi ini terjadi mitokondria. Kemudian dari segi enzimnya, untuk sintesis asam lemak ini merupakan kompleks yang multi enzim, yaitu sintase asam lemak. Jadi enzimnya cukup banyak, tapi untuk beta oksidasi ini enzim utama yang terlibat adalah fatty acid sintase. Kemudian untuk sintesis asam lemak,
dilihat dari segi ikatan tioeternya, ini memiliki intermediate yang terikat pada protein pengemban hasil carrier protein atau ACP. Nah, sementara untuk beta oksidasi ini tidak ada ikatan tioeter. Nah, jadi ikatan tioeter ini ikatan yang terbentuk dengan ACP, hasil carrier protein. Kemudian perbedaan lainnya adalah dari pengemban elektron atau elektron carrier-nya, di mana untuk sintesis ini akan membutuhkan NADPH. Sementara untuk beta oksidasi ini akan menghasilkan NADH dan FADH2. Jadi untuk sintesis butuh energi, untuk beta oksidasi ini adalah menghasilkan energi. Nah, dari materi tersebut ada yang memang kita tidak bahas. Nah, ini tugas kalian adalah mencari apa perbedaan antara reaksi oksidasi asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Kalau tadi asam lemak, asam palmitat sebagai contohnya itu adalah asam lemak jenuh. Itu reaksi oksidasinya. Dan bagaimana kalau asam lemaknya tidak jenuh? Silahkan kerjakan tugasnya, bisa cari referensinya baik dari internet maupun dari jurnal atau artikel. Jangan lupa kasih juga sumbernya dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.